Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca kekalahan Arema FC dengan skor 4-3 dari Bali United, Marcos Santos pun buka suara. Biang kerok kekalahan Arema FC adalah kesalahan yang berulang sehingga tumbang dari Bali United. Arema FC harus menelan pil pahit saat dipermalukan Bali United dengan skor 3-4 di lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 pada Jumat lalu tanggal 6 Maret 2026. Kekalahan ini tak hanya membuat malu Singoedan di hadapan publiknya sendiri di depan dukungan Aremania yang mulai mengalir, tetapi juga menjadi laga ketiga beruntun tanpa kemenangan yang diraih oleh Arema FC. Hal itu pun diungkapkan pada saat press conference. Hasil itu membuktikan evaluasi yang dilakukan oleh pelatih Arema FC Marcos Santos tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selesai pertandingan, Marcos Santos pun menegaskan kalau permainan timnya memang buruk di babak pertama. Kondisi itu sama halnya dengan laga sebelumnya saat Arema FC menghadapi Madura United dan Borneo FC. Hal ini pun juga menjadi kritikan dari Aremania soal pemilihan starting 11 pada laga-laga di Super League yang dilakukan oleh Marcos Santos. Kesalahan-kesalahan berulang di lapangan pun membuat Arema FC lagi-lagi tampil di bawah tekanan pada awal pertandingan. Babak pertama permainan kami memang kurang baik, sama seperti yang kami alami saat melawan Madura United dan Borneo FC, ungkap Marcos Santos saat sesi press conference. Kondisi itu semakin menegaskan kalau pembenahan yang dilakukan oleh Arema FC tidak berjalan maksimal. Terbukti pada babak pertama Singoedan harus tertinggal 0-2 dari Bali United. Dua peluang shot on target dari Bali United langsung berbuah hasil, masing-masing melalui sepakan melengkung Tapei Yachida dan juga pada menit ke-22 dan juga penetrasi sempurna Diogo Campos di menit ke-27. Gianluca Pandenu gagal memberikan penampilan yang apik di laga debutnya bersama tim Arema FC. Kami akui di babak pertama kami kurang perform, kurang berjalan dengan baik, terlambat panas. Dua tendangan ke gawang langsung masuk untuk Bali United. Marcos Santos pun belum dapat membuktikan hasil dari evaluasi dua laga sebelumnya yang hanya meraup 1 poin. Lagi-lagi ia membuat Aremania kecewa setelah harus mengalami kekalahan di rumah mereka sendiri. Di tengah hujan yang berlangsung, Aremania tetap datang untuk memberikan dukungan. Kekalahan di Stadion Kanjuruhan Malang bukan yang pertama kali ini terjadi dialami oleh Arema FC. Pada putaran pertama lalu, 6 laga beruntun tanpa kemenangan di kandang juga pernah dicatatkan oleh Singoedan pada musim ini. Tentu saja hal ini tidak boleh terulang. Kondisi cukup mengecewakan Aremania yang mulai kembali memadati Stadion Kanjuruhan Malang untuk mendukung klub kesayangannya selama berlaga. Perjuangan pemain di babak kedua sangat bagus sekali, tapi sayang kami kalah padahal Aremania sudah banyak yang datang ke stadion. Jadi saya harus berjuang lagi demi Arema lebih baik ke depan, tegas Marcos Santos. Ia pun berjanji perbaikan akan dilakukan dan juga janji dari kapten tim. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Julian Guevara, kapten tim Arema FC. Julian mengakui kalau permainan timnya kurang bagus di babak pertama. Kondisi itu yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bali United dalam menciptakan peluang. Ia berjanji akan memperbaiki permainan timnya untuk membantu Arema FC memperbaiki posisi di papan klasemen. Pemain yang banyak mendapatkan kritik dari Aremania ini tetap melihat bahwa semua tahu di babak pertama permainan kami kurang. Kami harus perbaiki itu jika kami ingin terus memburu posisi yang lebih baik di klasemen, dan kami harus berjuang. Di laga selanjutnya Singoedan akan melawat ke Lampung menghadapi Bayangkara Presisi yang juga bukan merupakan lawan yang mudah setelah berbenah pada putaran pertama. Pertandingan itu akan berlangsung pada tanggal 10 Maret mendatang. Semoga saja perbaikan-perbaikan yang dilakukan bisa menghasilkan poin bagi Arema FC di laga tandang ini. Dan pertandingan tersebut pun menjadi laga terakhir bagi kedua tim sebelum menghadapi jeda atau libur kompetisi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Begitu kiranya sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai berjumpa pada video informasi kami lainnya.